Pada kesempatan ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kepada Badan Pangan, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman, apa yang kami temukan di lapangan dalam hal penyaluran bantuan pangan beras untuk bulan Juli dan Agustus, itu kami pantau bahwa masyarakat penerima itu sangat-sangat senang ya mendapat perhatian dari Bapak Presiden untuk bantuan pangan beras tersebut. Namun ada satu sisi yang agak menyedihkan karena pendataan. Jadi pendataan yang ada begitu kami cek, ada yang bilang Ibu itu memang datanya sudah dari 10 tahun yang lalu, ada yang bilangnya 5 tahun yang lalu. Data dari BPS dan Kemensos bahwa KK masyarakat miskin itu ya begitu turun bantuan ya mereka datang untuk mengambil, maka masyarakat miskin yang memang layak untuk menerima itu tidak mendapatkan panggilan. Tapi yang sudah punya rumah beton, punya sepeda motor, bahkan ada yang sudah punya mobil tapi mobil-mobil second, itu mereka masih mendapatkan panggilan untuk menerima bantuan beras. Jadi ini tentunya membuat keprihatinan bagi kami ya, supaya next ada lagi bantuan beras kepada masyarakat, supaya harus ada koordinasi dengan BPS maupun Kemensos untuk memastikan bahwa calon-calon penerima ini adalah memang yang benar-benar berhak untuk mendapatkan. Ya, saya sempat calling, sempat bicara dengan Pak Kapolres. Saya bilang, Pak Kapolres, apakah di tempat-tempat yang belum tersalur itu masih ada waktu untuk bisa diupdate lagi datanya, supaya tidak menimbulkan ya agak ada sedikit keresahan ya di antara masyarakat yang ada. Dan tentunya ke depan akan lebih baik lagi pendataan sehingga bantuan dari Bapak Presiden itu benar-benar tidak akan salah sasaran. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua masih kepada Badan Pangan, sekaitan dengan data yang tadi kita sudah lihat untuk stok beras yang di tahun 2025 ini menurut data cadangan beras itu menipis ya. Jadi tentunya saran dari kami sudah pernah juga saya sampaikan pada saat kita rapat kerja pada beberapa waktu yang lalu, bagaimana kalau kita bangkitkan lagi B2SA ini ya, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman itu benar-benar bisa membantu pemerintah dalam menekan stok beras yang ada. Kalau masyarakat kita sudah terbiasa dengan makanan pengganti beras ya, maka tentunya itu akan bisa membantu juga pemerintah dalam menaikkan stok beras kita yang ada. Karena saya sudah sempat menjadi ketua tim penggerak PKK, dan itu dulu ya, zaman dulu kerja kami untuk turun memberikan contoh. Kita makan ubi jalar, ya itu nanti bertahap, nasinya dikurangi ya, tapi karena tidak berlanjut sehingga hal ini tentunya dilupakan. Tapi kalau kita secara terus-menerus kita sampaikan itu kepada masyarakat, dan dari kita tentunya pejabat yang turun memberikan contoh, maka hal ini saya yakin, saya optimis akan bisa berhasil. Lalu yang terakhir kepada Bapak Menteri Pertanian soal petani milenial, bahwa di era sekarang ini di mana Bapak Presiden selalu menggaungkan 2030 kita harus sudah swasembada pangan. Namun kami melihat bahwa ada kekhawatiran bahwa petani-petani kita yang ada sekarang itu sudah berusia di atas 50 tahun. Sementara anak-anak mereka itu rata-rata maunya menjadi pegawai, ya pegawai bank, pokoknya orang kantoran lah yang kerjanya ringan. Nah, saya akhir-akhir ini Pak Menteri, setiap kali turun ke dapil, saya selalu menyampaikan, memberikan motivasi supaya mari anak-anak muda ya bentuk petani milenial. Nah, tentunya setelah itu saya berpikir, nanti begitu petani milenialnya terbentuk, kelompok taninya, terus apa yang kita bisa lakukan ya? Karena saya sampaikan bahwa dengan petani milenial tentunya yang pertama kriterianya adalah anak-anak muda yang melek teknologi. Ya, karena pasti pemerintah pusat akan memberikan bantuan
ya dengan alat-alat modern, alat-alat pertanian yang modern yang dilengkapi tentunya dengan komputer dan lain-lain, jadi menggunakan aplikasi. Jadi tenaga yang keluar kurang tapi hasilnya nanti akan lebih baik. Nah, kami ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Menteri untuk masalah petani milenial ini supaya kami punya bekal untuk kami bisa sampaikan lebih detail lagi tentang bagaimana nantinya jika adik-adik menjadi petani milenial yang bisa sukses untuk menggantikan orang-orang tua kalian. Ya, cukup sekian, terima kasih banyak, kami kembalikan kepada Ibu Ketua.